Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Ketika Roh Kudus diberi tempat. Bacaan firman kita hari ini dari Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan, semesta alam. Katrin Kuhlman sering berkata bahwa tragedi terbesar dalam gereja bukanlah kurangnya aktivitas, tetapi hilangnya kesadaran akan kehadiran Roh Kudus. Gereja dapat dipenuhi orang, ibadah dapat berjalan dengan rapi, khotbah dapat terdengar indah, namun tanpa Roh Kudus semuanya hanyalah bentuk tanpa kehidupan. Roh Kudus bukan sekedar pengaruh, teman-teman. Ia bukan emosi, ia bukan kekuatan yang dapat dikendalikan. Roh Kudus adalah pribadi, dan sebagai pribadi ilahi, ia harus dihormati, ditaati, dan disambut dengan penuh kekudusan. Ketika Roh Kudus hadir, suasana berubah, bukan karena musik, bukan karena pembicara, tetapi karena Yesus menjadi nyata. Dosa tidak lagi terasa ringan, kekerasan hati melembut, kesombongan runtuh, dan iman bangkit bukan karena dipaksa, tetapi karena hadirat Tuhan itu sendiri mengerjakannya. Katrin Kuhlman dikenal karena kesunyiannya. Ia sering berhenti, tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menunggu. Ia mengerti sesuatu yang jarang dipahami. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, dan ia tidak pernah bekerja di tengah keributan jiwa manusia. Roh Kudus tidak akan bekerja di tempat di mana ia hanya ditoleransi. Ia bekerja di tempat di mana ia dihormati dan ditaati. Banyak orang berdoa meminta kuasa, banyak yang mengejar mukjizat. Namun Roh Kudus tidak mencari orang yang lapar akan manifestasi. Ia mencari hati yang lapar akan kekudusan. Sebab kuasa tanpa kekudusan hanya akan melahirkan kesombongan. Tetapi kekudusan selalu mengundang hadirat Tuhan. Pengurapan tidak datang kepada mereka yang mengejar karunia, tetapi kepada mereka yang bersedia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Your will be done, not mine. Roh Kudus tidak pernah memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Seluruh pekerjaannya adalah untuk memuliakan Yesus Kristus. Jika dalam hidupmu Yesus semakin indah, semakin nyata, semakin dikasihi, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Namun perhatikan ini, Roh Kudus sangat peka. Ia tidak memaksa, ia tidak berteriak, ia menunggu. Satu dosa yang dipelihara, satu ketaatan yang ditunda, satu hati yang keras, dapat membuat hadiratnya berdiam dalam kesedihan. Karena itu pertanyaannya bukan apakah aku ingin Roh Kudus, tetapi apakah hidupku menjadi tempat yang layak baginya. Jika hari ini engkau mau menenangkan jiwamu, melepaskan ambisi pribadi, menanggalkan keinginan untuk terlihat hebat, dan dengan lembut berdoa, Roh Kudus engkau dipersilakan. Ia akan datang. Dan ketika ia datang, ia akan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh usaha manusia, logika, atau kemampuan apapun. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang kudus, aku datang bukan membawa kekuatanku, bukan prestasiku, bukan pelayananku. Aku datang dengan hati yang rindu dan jiwa yang ingin diserahkan sepenuhnya. Ampuni aku jika selama ini aku lebih mengejar hasil daripada hadirat-Mu. Aku memberi ruang bagimu hari ini. Tinggallah di dalamku, bentuklah aku, dan biarlah Yesus dimuliakan melalui hidupku. Aku memilih kekudusan, aku memilih ketaatan, aku memilih hadirat-Mu lebih dari apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi untuk perundungan pribadi ya teman-teman, beberapa pertanyaan ini ya. Apakah aku lebih sibuk melakukan sesuatu bagi Tuhan daripada menyediakan diriku bagi Tuhan? Adakah hal dalam hidupku yang sedang mendukakan Roh Kudus? Bagaimana aku dapat hidup lebih peka terhadap hadiratnya hari ini? Menurut Katrin Kuhlman, Roh Kudus tidak mencari bejana emas atau perak. Ia mencari bejana yang hancur dan diserahkan sepenuhnya. Amin teman-teman ya. Okay, God bless you. Have a great Monday, and I see you again tomorrow. Bye.